Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Ya kan, daripada ngeprank orang sampai bikin shock, mending simak nih klip dan review sebuah film yang berjudul Scare Campaign. Ngemeng-ngemeng soal prank, gua mau ingetin ya untuk jangan berlebihan, karena bisa saja niat nyari hiburan malah berujung petaka. Seperti di film yang satu ini, di mana sekelompok kru TV yang doyan membuat acara prank kena batunya. Karena bagaimana tidak, yang mereka jadikan korban ternyata adalah seorang psikopat. Mau lihat sekacau apa prank yang berujung petaka? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana sebuah rumah sakit forensik yang sepi dan terlihat horor. Kemudian datanglah seorang satpam berpangkat komdang atau komandan begadang yang akan bekerja untuk pertama kalinya di rumah sakit ini. Saat memasuki rumah sakit, Pak Satpam langsung ditemani seorang satpamwati bernama Emma. Lalu ketika Pak Satpam ngomel tentang suasana rumah sakit, Emma menceritakan bahwa di tempat ini memang banyak kejadian aneh yang di luar Nurul. Lalu Emma memberitahu jika nanti malam rumah sakit akan kedatangan satu jasad. Meskipun terdengar menakutkan, satpam bernama Josh ini berusaha terlihat pemberani. Terlebih karena sebelumnya ia adalah satpam komplek dan belum pernah berurusan dengan jasad. Kemudian mereka menuju ruang kontrol, yang merupakan tempat Josh memantau semua sudut rumah sakit melalui CCTV. Dan setelah semuanya jelas, Emma pun pergi entah kemana. Di malam harinya, Josh auto kaget karena ternyata mobil jenazah sudah datang. Lalu ia bergegas turun untuk membawa jasad ke ruang otopsi seperti perintah Emma. Loh, Josh tidak mengerti karena jasad sudah di dalam padahal pintu rumah sakit belum ia buka. Josh yang ketakutan berpositif thinking dan menganggap orang yang dibungkus ini belum mati. Tak kuat menahan rasa takut, Josh akhirnya menghubungi Emma yang entah berada di mana. Tapi asal kalian tahu guys ya, Josh sebenarnya sedang diprank oleh Emma dan teman-temannya. Melihat Josh menenteng pistol, Emma bergegas untuk menyelamatkan teman-temannya. Sementara si ketua kru bernama Markus meminta kru lainnya untuk segera menghentikan prank. Untung saja Emma keburu datang sebelum Josh melepaskan tembakan. Dan bukan cuma Josh saja yang ketipu, Emma juga kena prank karena pistol yang dibawa Josh ternyata cuma mainan bocil. Kemudian Emma menjelaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah prank dari acara TV yang bernama Scare Campaign. Tapi bukannya marah karena sudah dikerjain, Josh malah nyengir karena baru pertama kali bakalan masuk TV. Di keesokan harinya, kita beralih ke kantor Scare Campaign ketika Markus menerima anggota baru yang bernama Abby. Terlihat mereka pun sangat tertarik apalagi dengan skill Abby yang bisa menirukan jeritan anak T-Rex. Di tengah kesibukan Markus sebagai kepala kru, Emma mengungkapkan jika dirinya ingin mengundurkan diri. Karena ia merasa pekerjaan menjadi tukang prank sangat beresiko, terutama setelah kejadian yang menimpa Josh kemarin malam. Kemudian Markus membujuk Emma yang merupakan mantan pacarnya agar tetap bekerja bersamanya sampai akhir season. Terlebih mereka sudah dikontrak produk sabun colek yang tidak bisa berhenti di tengah jalan. Singkat cerita, mereka melakukan rapat terkait rating Scare Campaign yang katanya sedang nyungsep. Di mana menurut si produser semua itu bisa jadi karena prank yang mereka lakukan be aja atau kurang serem. Lalu ia menunjukkan sebuah video prank ternekat yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai kelompok topeng burik.
Sebagian teman Markus pun sudah tidak asing dengan komplotan tersebut, yang selalu menayangkan adegan-adegan sadis di internet. Super 8. But you won't believe what happens next. Get in the circle. Entah real atau cuma settingan, Emma benar-benar ketakutan dengan aksi yang dilakukan komplotan topeng burik. Tapi lain halnya dengan si produser, yang menganggap semua itu adalah seni prank yang sesungguhnya. Ia pun berharap Markus bisa belajar dari komplotan tersebut, agar rating Scare Campaign kembali meroket seperti dulu. Kemudian si produser memberi kesempatan terakhir kepada Markus untuk membuat prank yang lebih seram dan terlihat nyata. Karena kalau tidak, acara Scare Campaign yang biasa tayang di malam minggu akan ia ganti dengan kompetisi dangdut saja. Waduh, Markus dan yang lain benar-benar kudu mikir keras akan tantangan si produser. Saying you want that. Give me something dangerous. From the shoot, it's going to mean a total rewrite. Be creative. Singkat cerita, Markus dan teman-temannya telah memilih sebuah rumah sakit lain untuk melakukan prank lagi. Markus pun telah mendesain rumah sakit ini seolah masih beroperasi, padahal sudah puluhan tahun terbengkalai. Dan untuk calon korbannya, ia telah mengundang seorang pengangguran yang sudah dijanjikan akan mendapat pekerjaan di rumah sakit ini. Kemudian si operator menyuruh teman-temannya untuk segera bersiap, karena si korban yang bernama Rohan akan segera datang. Dan inilah Abby. Di pekerjaan pertamanya, ia berperan sebagai kuntilanak untuk memberikan jumpscare sambutan kepada Rohan. Di waktu yang sama, Markus melakukan pengecekan semua peralatan agar si korban benar-benar merasakan ketakutan. That one being on the plan, Tone. Okay, this is it. Looks like we're all set here. Dicko, where's that stooge? Bring snacks. Shit, he's here. Dan tiba saatnya, si korban yang ingin mendapat pekerjaan akhirnya datang. Kemudian Markus menyuruh para kru agar berada di posisi masing-masing. Begitupun dengan Emma dan Abby. Mereka langsung beraksi ketika Rohan sudah berada di taman. To bring it all back to life eventually, but late in the day, but we've had a number of... Emma terlihat kaget saat Rohan membicarakan suasana taman yang sudah berubah. Apalagi saat Rohan menyebut jika dirinya pernah bekerja di rumah sakit ini. We'll need a groundskeeper. Abby terbilang sukses membuat Rohan merasa penasaran dengan penampakannya. Lalu Emma membawa Rohan menuju prank berikutnya sambil pura-pura mengurus lamaran pekerjaan. Saat berada di sebuah ruangan, Rohan yang bersikap dingin seolah sedang bernostalgia dengan foto-foto rumah sakit. Ia pun menceritakan jika di masa lalu, tempat ini memiliki cerita yang kelam terutama di ruang anak-anak. Lalu ketika melihat foto hasil editan Markus, Rohan tiba-tiba berperilaku aneh. Rowan, is everything alright? You've seen my qualifications, my references. No, I was merely... Emma tidak mengerti kenapa Rohan marah-marah gak jelas setelah melihat foto Abby. Kemudian Emma protes kepada Markus yang tak pernah memberitahu apa-apa tentang siapa Rohan yang sebenarnya. Lalu Markus menyuruh Emma segera pergi karena sekarang giliran kru lain untuk menakut-nakuti Rohan. You know how much pain was... Yeah, cute door. Melihat pintu yang terbuka, Rohan jelas penasaran karena sudah 2 kali ia melihat keanehan. By the way, pisau yang tadi kemana ya? Okay, hit him with a slam. He used to work here. Saat Rohan mencari Emma, Markus mengaku jika ia sengaja menjadikan orang dengan pribadi yang aneh untuk menjadi korbannya. Di mana semua itu agar prank yang mereka buat terasa mengerikan seperti permintaan si produser. Meskipun Emma kesal, tapi ya mau gimana lagi. That's right, Abs. You got plenty of lead. Can't get rid. Saat berada di ruang perawatan anak, Rohan seolah teringat akan kejadian di masa lalu.
Namun kita belum tahu nih, kejadian apa yang pernah dialami oleh Rohan. Sementara si kameramen masih fokus mengambil gambar sesuai arahan Markus. Dengan menggunakan pisau dapat nyolong, Rohan menusuk-nusuk Abby dengan brutalnya. Kemudian Emma menyuruh Rohan untuk berhenti dan memberitahu bahwa semua ini hanyalah prank semata. Namun ketika Rohan malah tidak peduli, semua orang langsung khawatir akan nasib si kameramen yang nyompok di balik pakaian. Saat Rohan sudah menghilang, Emma sangat menyesal karena ia gagal menyelamatkan si kameramen. Dan tak cuma si kameramen saja, Abby yang malang pun sudah dilempar Rohan sampai meninggoy. Dalam keadaan yang membagongkan ini, si operator menyuruh Emma pergi karena Rohan sedang menuju ke lokasinya. Kemudian Markus meminta maaf kepada Emma karena tidak menceritakan siapa Rohan itu yang sebenarnya. Dimana selain pernah bekerja di rumah sakit ini, Rohan adalah seorang pasien gangguan mental yang pernah melakukan pembunuhan. Emma jelas marah dong, karena hanya demi rating Markus mengorbankan karyawannya kepada seorang psikopat. Shit, we lost them both. I see an exit. Emma? Saat bertemu si Pirang, Emma menceritakan apa yang telah terjadi. Tapi sialnya, Rohan berhasil mengendus keberadaan mereka. Tepat pada waktunya, Emma diselamatkan oleh seorang kru lainnya. Tapi meskipun selamat dari sabetan kampak, ia seolah tidak percaya karena sudah kehilangan 3 orang sahabatnya. Lalu Emma yang masih emosi menghubungi Markus dan memintanya untuk segera menghubungi polisi. Akan tetapi Markus dan si operator menolak karena prank yang mereka lakukan masih terbilang seru untuk dihentikan. Buset, Emma benar-benar tidak menyangka si mantan terburiknya punya jiwa psikopat juga. Sungguh tak disangka Markus dan si operator turut menjadi korban kebrutalan Rohan. Karena keadaan ini, Emma dan temannya bergegas kabur dari rumah sakit. Gusti, baru juga mau berangkat. Teman Emma lupa bahwa kunci mobil masih di atas dispenser. Miss Agatha. You see that? What the fuck? Rupanya semua kekacauan ini adalah settingan Markus semata. Dan ternyata Rohan pun adalah kru sewaan yang berpura-pura menjadi seorang psikopat. Karena sebenarnya, Emma lah yang dijadikan Markus sebagai korban prank. Kemudian Markus menugaskan para kru yang ternyata masih hidup untuk melanjutkan prank kepada Emma. Sementara Rohan yang ketusuk obeng sedang marah kepada Markus dan meminta bayaran lebih. Namun karena mereka malah cekcok, Rohan pun akhirnya menutup panggilan. I know you don't want to develop a reputation. I give the performance of a lifetime. Rohan akhirnya benar-benar tewas oleh komplotan topeng burik yang entah sejak kapan berada di sini. Bahkan sebagian dari mereka sudah masuk rumah sakit untuk menghabisi kru Markus yang lainnya. Sementara Markus yang tidak tahu akan bahaya sedang kebingungan setelah Rohan menolak untuk melanjutkan pekerjaannya. Apalagi saat ini ia tidak tahu di mana keberadaan Emma. Karena keadaan ini, Markus berniat untuk menyisir lokasi yang tak terpantau oleh CCTV. Lalu setelah Markus pergi, si operator heran karena kamera CCTV seolah mendapat gangguan.
Dan karena gangguan tersebut, Emma bisa melihat si operator yang masih hidup. Terlihat pria ini pun panik karena prank Markus bakalan ketahuan Emma. Lalu ketika akan menghubungi Markus, komplotan topeng burik rupanya sudah membajak semua peralatan Markus. Markus tidak tahu jika si operator sudah tewas setelah dikalungi tali sampai kepalanya somplak. Di waktu yang sama, Emma kini sudah sadar bahwa korban prank Markus adalah dirinya. Ia pun semakin murka saat mengetahui semua kengerian yang ia alami hanyalah settingan saja. Setelah semuanya terungkap, Emma pun meluapkan kemarahannya melalui kamera CCTV. Padahal, ia sedang dipantau komplotan topeng burik untuk dijadikan konten. Lalu para kreator video sadis ini pun membagi tugas untuk menghabisi semua kru Markus. Dan karena semuanya sudah terpantau CCTV, mereka pun bisa dengan mudah menemukan korban-korbannya. Melihat Rohan sudah tewas, Markus bergegas menghubungi teman-temannya. Tapi sayang, sinyal HP sudah disabotase oleh komplotan topeng burik. Kayak si Markus tuh. Emma auto ngamuk saat bertemu Markus yang telah membuatnya menderita. Bahkan Emma sudah tidak percaya ketika Markus memberitahu tentang adanya komplotan topeng burik. So we're clear, you and me, everywhere. Don't. That's your big twist. Or maybe you're just another wannabe actor who thinks... Saat Emma dan Markus sudah terpojok, si ketua topeng burik mendapat panggilan dari seseorang. Terlihat Emma dan Markus pun heran karena mereka dibiarkan begitu saja. Dalam keadaan yang masih syok, mereka pun bergegas untuk mencari teman-temannya. Markus benar-benar kecewa karena ia terlambat untuk menyelamatkan salah satu krunya. Lalu dari kamera yang masih nyocol di tubuh si korban, mereka menemukan rekaman video ketika kru Markus dibunuh. Dari rekaman tersebut, Emma pun merasa yakin bahwa Abby masih hidup tapi entah berada di mana. Kemudian si pimpinan psikopat menghubungi mereka dan menyuruh ke ruang kontrol jika Abby mau selamat. Come on. We know how this shit works, right? No, we're not murderers. You said that... You're bleeding. Sungguh tak disangka ternyata si pirang sudah tewas mengenaskan dan tergantung seperti jemuran. Lalu tiba-tiba sebuah monitor aktif dan memperlihatkan keberadaan si kameramen. Dan karena ia mah tidak tahu apa-apa, si kameramen tetap fokus menunggu Emma yang tak kunjung muncul. Setelah dikelitiki gergaji mesin, si kameramen pun akhirnya tewas dengan perut yang terunboxing. Di tengah kekecauan ini, si ketua topeng burik mengucapkan terima kasih karena ia telah memiliki banyak rekaman video mengerikan untuk kebutuhan kontennya. Lalu ia menyebutkan bahwa semua kejadian ini tak lain adalah requestan salah satu penggemarnya. Siapakah kira-kira? Does not deceive. Dan sebagai pertunjukan penutup, si ketua memberikan tantangan untuk menyelamatkan Abby yang akan ia kubur hidup-hidup. The new entertainment. No one's got it. Melihat si lugu Abby akan dijadikan konten, Emma mengajak Markus untuk segera menyelamatkannya. Si ketua pun memberikan waktu 5 menit untuk menyelamatkan Abby, karena jika sampai telat, Abby akan tewas dalam peti yang kedap udara. 5 minutes. Ticking clock, you fucking... Gotta go, come on. Mereka benar-benar tak menyangka karena para anggota topeng burik ternyata masih remaja. Kemudian mereka bergegas menuju taman ketika Abby sudah kesulitan bernapas.
Setelah berhasil menyelamatkan Abby, Marcus GR karena merasa akan dibebaskan oleh komplotan psikopat. Tapi sayang, konsepnya bukan seperti itu. Karena si ketua cuma akan membebaskan Emma, seperti permintaan orang yang telah mengundang mereka ke tempat ini. Tapi karena si ketua butuh satu korban lagi untuk kontennya, ia menyuruh Emma agar memilih antara Abby atau Marcus yang akan dijadikan korban. Waduh, Emma jelas bingung dong. Abby masih remaja ya kan? Si Marcus gitu-gitu juga bekas pacarnya. Melihat Emma selalu bersedih, Marcus pun tahu diri terlebih selama ini ia selalu menyakitinya. Lalu ia pun pasrah menjadi korban para psikopat dan menyuruh Emma bersama Abby untuk segera pergi. Come down, you mate. We are watching. Singkat cerita, Emma menggeber mobil dan berniat untuk segera melapor polisi. Sementara Marcus yang sudah berada di markas Topeng Burik akan menjalani penyiksaan, yaitu dibakar hidup-hidup. The best you got? Tapi tak lama kemudian, ia melihat sebuah rekaman yang memperlihatkan penderitaan Abby yang sebenarnya cuma akting saja. Okay. I can go again. Aduh Gusti. Rupanya Abby adalah fans Topeng Burik yang telah bersekongkol untuk mengorbankan Marcus dan semua karyawannya. Tobat Gusti, tobat. Saat Marcus bermandikan api, Emma tidak sadar jika remaja di sampingnya adalah dalang dari semua kekacauan ini. Dan tentu saja, Abby tidak akan mungkin membiarkan Emma tiba di kantor polisi. Siapa sangka kedatangan Abby ke kantor Scare Campaign punya niat jahat kepada Emma dan teman-temannya. Padahal gue kira si produser loh. Nyatanya si biang masalah adalah Neng Abby yang kepincut mendapat cuan lewat bekerja sama dengan komplotan psikopat. Di awal film kita sebenarnya sudah diperlihatkan bahwa kelompok psikopat ini selalu menghabisi para kreator prank. Dan karena mereka selalu eksis di internet deep web, jadi kepolisian pun sulit menangkap mereka. Dan di akhir cerita kita tidak tahu nih apa yang akan menimpa kepada Emma. Bisa saja tewas dibunuh Abby, bisa juga keburu ditilang Polantas karena gak bawa SIM. Dan gagal deh. Siapa suruh bikin film gak selesai? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.